Halo semuanya, selamat datang lagi di video kami kali ini. Pada video kali ini kami akan membahas tentang 3 hal yang biasanya membuat orang-orang menjadi malas. Di zaman sekarang, hampir setiap orang punya akses informasi ke seluruh dunia di dalam genggamannya. Tapi ironinya, ketika kita lihat bahwa hal ini bukannya membuat orang-orang menjadi lebih produktif dengan akses tersebut, malah membuat sebagian besar orang menjadi malas. Mungkin orang-orang ini juga termasuk saya atau kalian yang sedang menonton video ini. Dan saya yakin di antara kita yang menonton video ini, banyak yang ini menjadi kaya, sukses, ingin punya benda ini dan itu. Tapi bahkan sampai detik ini, masih memelihara rasa malas, kalau mengerjakan suatu tugas, atau masih hobi rebahan dan tidak produktif. Saya juga memahami perasaan itu, karena saya dulu juga begitu, tetapi dengan mengetahui 3 hal ini, saya yakin akan membantu kita untuk menghilangkan rasa malas itu, dan menjadi lebih produktif lagi ke depannya. Yang pertama, kenyamanan. Kamu pasti pernah mendengar quote untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin beberapa orang dari kita tidak paham dan berpikir kenapa kita harus keluar dari zona nyaman. Sedangkan apa yang kita perjuangkan tiap harinya itu, justru untuk memperoleh zona nyaman itu sendiri. Mungkin sebagian dari perkataan tersebut memang benar, tapi yang perlu kita koreksi adalah, seharusnya tujuan kita untuk hidup tidaklah untuk memperoleh zona nyaman apapun, tapi justru untuk terus bertumbuh dan berkembang. Karena sejatinya, semenjak kita lahir di dunia ini, kita sudah merasakan ketidaknyamanan. Memang semenjak lahir setiap manusia sudah punya bakat dalam bidang masing-masing. Mungkin ada yang hebat di dalam bidang kepemimpinan, dan sebagian lagi justru ahli dalam bidang bisnis. Dan dalam bidang manapun itu, pasti ada progres berkembangan yang berbeda-beda, yang seharusnya mereka cari dan mereka lampaui. Dan penghambat terbesar perkembangannya, justru biasanya adalah zona nyaman itu sendiri. Karena perasaan sudah puas dengan hasil yang ada selama ini, menimbulkan rasa nyaman, sehingga menghilangkan keinginan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi, dan pada akhirnya, akan menimbulkan rasa malas untuk melakukan suatu hal. Yang perlahan-lahan akan menghancurkan orang-orang yang terjebak dalam zona nyaman itu. Saya rasa, permasalahan kedua adalah permasalahan yang cukup relevan bagi anak-anak zaman sekarang, termasuk saya, dan kalian yang menonton video ini. Karena kita hidup di era digitalisasi, yang informasi itu bisa diakses dengan mudah, melalui HP yang ada di tangan kita. Kalau dilihat secara umum, mungkin ini adalah aspek yang bagus, karena kita bisa mendapatkan sebuah informasi lebih cepat dibandingkan masa sebelumnya. Namun jika diperhatikan lagi, justru aspek ini juga membawa efek yang buruk bagi kita para pemakainya, baik itu saya sendiri, atau kalian, mungkin pernah mengalami, ketika ingin membuka HP, dengan niat hanya untuk mencek ada pesan masuk atau tidak, justru mungkin secara sadar atau tidak sadar, juga ikut membuka sosial media. Yang di dalamnya, menunjukkan kepada kita beragam berita dan informasi dari jenis yang berbeda-beda juga. Kenapa hal ini berhubungan dengan mudahnya kita kehilangan fokus? Hal ini dijelaskan oleh teori LC4MP, yang mengatakan bahwa otak manusia itu memiliki batas maksimal untuk menerima suatu informasi dalam jangka waktu tertentu. Yang berarti, dengan media sosial yang selalu memberikan informasi yang berbeda-beda kepada kita, justru menimbulkan dampak negatif juga bagi kita, karena secara teorinya, otak manusia tidak bisa menghandle beragam informasi yang masuk dalam jangka kurun waktu yang pendek. Sehingga akan membuat otak kita yang seharusnya bisa fokus, menjadi mudah terdistraksi, karena tidak kuat untuk menampung informasi yang terus berubah-ubah dalam hitungan detik. Yang ketiga hal terakhir yang bisa membuat kita menjadi malas adalah bad planning atau perencanaan yang buruk. Percaya atau tidak, kebanyakan orang menjadi malas itu, bukan karena mereka itu tidak memiliki keinginan akan suatu hal, tapi lebih mereka tidak mengeksekusinya dengan baik, sehingga keinginan itu hanya menjadi angan-angan saja. Saya yakin kita semua pasti memiliki keinginan-keinginan besar. Contohnya saja ingin jadi kaya, atau ingin punya properti dan barang-barang seperti ini dan itu. Tapi kebanyakan dari kita, tidak bisa merancang jalan bagaimana supaya kita bisa mencapai titik itu. Pentingnya perencanaan yang baik sangat membawa pengaruh besar dalam hidup kita, bahkan sampai hal-hal terkecil sekalipun, contohnya saja ketika kita bangun di pagi hari, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, pasti secara otomatis tubuh kita akan meraih handphone, dan mulai memainkannya, sehingga menyia-nyiakan waktu pagi hari yang berharga itu. Berbeda dengan kalau semisalnya dari malam kita sudah membuat to-do list, atau jadwal yang berisi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini, mulai dari pagi harinya, tentu hari-hari kita akan berjalan lebih produktif, dan sistematis sebab dibantu oleh jadwal yang kita buat sebelumnya. Hal ini juga bisa kita terapkan ke dalam waktu jangka panjang, misalnya menerapkan apa visi kita ke depannya. Misalnya 10 atau 20 tahun dari sekarang kita ingin menjadi apa, dan bagaimana cara kita untuk bisa menjadi seperti itu. Dengan menggunakan planning yang baik dan sistematis seperti ini, percayalah kita akan lebih menjalani hidup dengan produktif, dan tidak bermalas-malasan,
karena kita tidak pernah memberi ruang untuk tubuh kita untuk menjadi malas dalam planning tersebut. Tentu saja, planning ini jangan hanya tersimpan dalam pikiran saja. Tuliskan dan kalau perlu buat semenarik dan sebagus mungkin, serta letakkan di tempat-tempat yang bisa sering KTA lihat sehari-harinya, agar selalu menjadi pengingat buat kita, untuk selalu disiplin dalam mencapainya dan tidak bermalas-malasan. Kesimpulannya, salah satu cara untuk mengatasi rasa malas itu adalah dengan memahami kenapa rasa malas itu bisa ada. Karena dengan mengetahui itu, kita bisa menghindari dan mencegah rasa malas itu untuk eksis. Dan beberapa penyebab-penyebab rasa malas itu adalah 1. Tidak keluar dari zona nyaman, karena zona nyaman akan membuat orang yang tinggal di dalamnya merasa berpuas diri, dan tidak mau lagi berkembang. Sehingga kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, akan menimbulkan rasa malas, dan merusak diri sendiri secara perlahan-lahan. 2. Tidak bisa fokus. Rasa malas itu akan selalu datang kepada kita kalau kita gagal untuk fokus dan terdistraksi kepada suatu hal. Salah satu penyebab utama kita bisa kehilangan fokus adalah penggunaan media sosial yang berlebihan. Jadi mulai dari sekarang, coba batasi diri kalian dari bermain media sosial sebisa mungkin. 3. Tidak memiliki perencanaan yang baik. Kebanyakan orang menjadi malas bukan karena mereka tidak memiliki impian atau ambisi, tapi mereka menjadi malas karena tidak bisa mengeksekusi rencananya dengan baik. Sehingga membuat mereka merasa tidak bisa mencapai tujuannya dan menyerah terhadap mimpinya. Solusinya adalah, mulailah membuat dan menuliskan to-do list, baik dalam jangka pendek seperti dari hari ke hari, sampai ke planning dalam jangka panjang seperti dalam beberapa tahun. Mungkin itu saja dari kami pada video kali ini. Jika kalian menyukainya dan ingin menonton video seperti ini lagi ke depannya, bisa dukung kami dengan like atau subscribe channel ini. Dan jika kalian memiliki pengalaman atau hal-hal yang ingin dibagikan kepada kita silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.